Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mengantar kami semua jemaat-Mu di tempat ini untuk bersama-sama ikuti dalam ibadah Minggu Advent keempat. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai mereka, tibakan mereka dengan selamat untuk bersama-sama dengan seluruh jemaat rumah doa untuk memulai ibadah pagi hari ini. Jauhkan kuasa-kuasa yang jahat yang mungkin akan mengganggu kelancaran dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami percaya, kami buka hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Silakan duduk. Berdiri ya, kita selesai dengan berdiri lagi. Ya, maaf salah, saya belum baca. Kelewatan. Kita akan masuk di dalam nats pembimbing pada hari ini, terambil dari Mazmur 34 ayat 15 hingga 17 yang berbunyi demikian. Mazmur 34 ayat 16 sampai 17. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Demikianlah nats pembimbing kita. Kita angkat pujian dari segala puji syukur. Berita anugerah bagi kita semua terambil dari 2 Petrus 3 ayat ke-9 yang berbunyi demikian. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah. Kemudian kita akan masuk di dalam petunjuk hidup baru pada pagi hari ini.
buat kita semua. Dari Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan ke-6 yang berbunyi demikian. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikianlah kita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita akan lagu pujian Sejauh Timur dari Barat. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan di pagi hari ini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memohon pengampunan atas segala salah dan dosa kami Bapa. Kami sadar di dalam perjalanan seminggu ini banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan, kami perbuat melalui kata-kata kami, perbuatan kami, bahkan tingkah laku kami yang mendukakan Engkau, bahkan mendukakan juga orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, bahkan sahabat-sahabat di dalam kami melakukan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami tahu Bapa, Engkau adalah Bapa yang Maha Pengasih. Engkau akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh sebab itu, dengan hati yang paling dalam Bapa, kami datang memohon pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan Yesus sendiri, agar hidup kami kudus, hidup kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan masuk ke doa pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari anak yang bernama Jill Sampelilin dari Palu. Waktu dan tempat kita persilakan. Ini kesaksian dari anak kami, semoga jadi berkat buat semuanya. Amin.
menghadiri kesaksian yang sama. baru saja kami nyanyikan, Ku mau selalu disempurnakan Tuhan. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami, kata-kata dan perbuatan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami, agar di dalam kehidupan kami boleh menjalani firman Tuhan
kehendak Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat Bapak, kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin mengganggu keringat kami di dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saat ini kami mampu dengan ketenangan hati kami, siraman firman Tuhan boleh mengubah kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan sedikit memberitahukan bahwa anak saya dari Palu, ya, hari ini ada berada di tengah-tengah kita semuanya. Bersyukur karena memang biasanya akhir tahun mereka akan datang mengunjungi orang tua. Ya, 2 tahun cukup lama waktu COVID mereka tidak dapat bersama-sama dengan kami, tetapi 2 tahun terakhir juga mereka ada bersama-sama kami. Mereka adalah Dokter Sampai Lili, ya, dan Riris, dokter juga, yang satu dokter spesialis. Jadi kalau ada yang perlu boleh menanyakan. Kemudian putra mereka satu, Jos Bastian Sampai Lili, ya. Kemudian yang paling bungsu tadi ini memang ada seni-seninya, ya, Jill Denada, ya, Denada Sampai Lili. Yang satu kelas 4 SD, yang satu kelas 1 SD, ya. Jadi selamat datang di gereja kami. Inilah rumah kami, ya. Pada hari ini kita akan mengambil tema di dalam minggu Advent keempat, yaitu pembacaan dari Lukas 1 ayat 39 hingga 45. Nanti kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya mengambil tema di sini adalah teladan karena ada 3 poin penting, ya. Ayat 39, Lukas 1 ayat 39 sampai dengan ayat ke-45. Perikopnya Maria dan Elizabeth, ya. Kalau sudah dapat, mari sama-sama saya akan membaca ayat ganjil, kemudian bergantian, dan ayat yang ke-45 kita akan baca bersama-sama. Ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang baptis ini, itu diberitakan kepada Zakaria dan istrinya Elizabeth. Kalau kita ambil kesimpulan di dalam pembacaan ini, waktu dapat berita ini, ya, sebenarnya Zakaria sudah tidak percaya juga karena dia pikir istrinya sudah lanjut usia. Dan dari ketidakpercayaannya ini, ia mengalami dan pada cerita, kalau kita baca sungguh-sungguh di sini, pada saat orang-orang itu berkumpul di rumah Zakaria, ya kan, mereka menanyakan siapa yang akan diberi nama untuk anak yang, karena ada berita Elizabeth akan melahirkan. Dan mereka, para orang-orang yang berkumpul, meminta, oh itu namanya kita namakan saja sama dengan bapaknya Zakaria. Tetapi Elizabeth mengatakan tidak, aku akan menamakan dia Yohanes. Kemudian lepas dari itu ditanya kepada sang bapak, ya kan, Zakaria, siapa nama anakmu? Dia tulis di log batu itu adalah Yohanes. Dan pada saat yang bersamaan Yohanes dapat apa kalau kita bicara di sini, ya? Dia dapat berbicara, dia tidak disukai. Itu cerita yang luar biasa di dalam Injil Lukas ini. Kemudian kita lihat lagi di sini, Elizabeth juga mendapat wahyu dari Tuhan bahwa dia akan mempunyai anak, sehingga ketika malaikat Tuhan berbicara kepada dia mempunyai iman percaya yang sungguh-sungguh dan dia sangat bersukacita. Dan kemudian kalau kita lihat ketika di dalam pembacaan yang tadi di dalam Lukas 1, di situ waktu
Maria diminta memberikan kabar, menerima kabar sukacita yang luar biasa. Inilah yang menjadikan kita di sini luar biasanya apa? Momen pertemuan Maria dan Elizabeth. Ini menjadi momen yang menarik, yang memberi inspirasi kepada saudara dan saya, kita semua, ya, khususnya umat Kristiani. Pengalaman manusia jika lama tidak berjumpa, seperti saya tidak berjumpa dengan anak mantu saya, ada satu sukacita yang tidak dapat kita sembunyikan, ya, di dalam. Mungkin ibu-ibu juga jemaat sekalian sama. Ketika bertemu dengan keluarga yang sudah lama tidak berjumpa dengan kita, di saat seperti ini yang menimbulkan kedekatan, ada rasa rindu, kerinduan yang terobati manakala kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi ini yang saya katakan di sini. Hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan Maria dan Elizabeth. Maria datang mengunjungi Elizabeth di Yehuda sana, itu bukan bersama-sama atau ada di teman, dia datang sendiri. Dia datang sendiri mengabarkan kabar sukacita, ya, memberitahukan bahwa Elizabeth mengandung sudah 6 bulan. Dan dia juga mengabarkan bahwa ada pembicaraan yang terjadi antara malaikat Tuhan dengan Maria sendiri. Jadi ini satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita merasakan satu sukacita, menghadirkan satu kebahagiaan di antara pertemuan Maria dan Elizabeth. Pada kesempatan ini saya katakan bahwa kita harus belajar seperti judul topik saya. Di sini kita menampilkan tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Ada Maria, ada Elizabeth, dan ada Yohanes Pembaptis, ya. Pertama, kenapa saya katakan kita masuk di dalam nama Bunda Maria? Maria setelah dia menerima kedatangan malaikat, kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 39, malaikat Gabriel bergegas mengunjungi Elizabeth, saudaranya, ya. Ini yang dia dapat, dia memberitahukan kepada Maria. Sehingga kalau kita perhatikan pada saat momen Maria akan memberitahukan ini kepada Elizabeth, bukan jalan yang pendek seperti kita dari Geraha Prima ini, dari rumahnya Mama Rio ke rumahnya Mama Dela atau ke rumahnya Oma. Tetapi ini kalau dikatakan di situ, kalau diperkirakan bisa sampai hampir 30 jam berjalan seorang diri, ya. Apalagi di dalam itu dikatakan dia harus naik gunung turun gunung. Tetapi ada kebahagiaan, ada sukacita yang ditunjukkan Maria, dia harus sampai kepada saudaranya Elizabeth. Kita di sini ada berkat yang pelajaran yang kita harus ambil adalah ada berkat kasih karunia yang diterima oleh kedua orang ini. Itu yang Tuhan mau. Ketika Maria mendapat berkat, dia tidak simpan sendiri, dia bagikan kepada Elizabeth. Yang Tuhan mau ketika kita dapat berkat, tidak akan kita simpan sendiri berkat itu. Kita bagikan semua dengan orang-orang yang kita kasih. Kita bagikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu pelajaran yang kita boleh penting. Jangan diamkan sampai di sini ada berkat. Tetapi yang Tuhan mau bagikan, salurkan berkat yang kamu terima. Karena tidak mungkin ketika kita mendapat berkat, katakan periuk nasi kita yang tadinya sepenuh, itu tidak mungkin kita memberi orang, dia akan habis. Tuhan pasti akan menambahkan berkat lumbung-lumbung kita itu akan penuh, tidak akan terus pikiran kita, oh kalau disuruh coba dong bantu-bantu, atau ada kewajiban dari jemaat untuk memberikan persembahan bantuan kepada rumah doa. Itu nanti dulu saya belum punya uang, masih kosong, masih proses. Padahal kalau kita bilang ada di situ, kita ingat cerita janda yang miskin, ya, yang memberikan dari segala apa yang ada pada dia, tetapi yang Tuhan menambahkan yang tidak berhenti. Seberapapun kita ada, kita belajar untuk menyisihkan berapapun perpuluhan yang kita akan berikan kepada gereja. Itu semacam ungkapan syukur kita. Dari 100 yang kita dapat, 10 perak berikan kepada gereja. Apa yang menjadi hak Tuhan berikan kepada Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, Elizabeth. Di sini kalau kita lihat sebagai tanggapan atas kehadiran Maria ke rumahnya yang membawa kabar sukacita dan berkat
berkat damai sejahtera yang luar biasa. Ya, Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Baca di Lukas 1 ayat 42. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus sehingga hatinya bersukacita dan mulutnya mengucapkan berkat. Balik lagi semua di situ, sukacita dan berkat. Dengan demikian kalau kita baca perjumpaan antara Maria dan Elisabet merupakan perjumpaan yang membuahkan sukacita dalam Roh Kudus, buah-buah Roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 ada kasih sukacita yang merupakan perjumpaan. Sekali lagi saya katakan perjumpaan yang membagi berkat, yaitu ada sukacita yang terus itu yang Tuhan mau. Kita juga tidak diam ketika kita menerima sukacita, kabar sukacita, kehadiran sukacita di dalam keluarga kita. Itu yang kita harus dorong, memberikan kepada yang lainnya. Mari kita belajar kepada Elisabet untuk selalu menerima kehadiran setiap orang dengan penuh sukacita. Dulu, saya katakan dulu, saya juga sering kali, ini kan kalau cerita ini hampir sama dengan pengalaman kita hari-hari loh. Apalagi orang Batak. Kembali lagi saya bicara sama orang Batak. Dulu kalau saya ada tamu yang orang Batak yang gak bilang apa-apa, luntung-luntung sudah bawa koper, ada di depan pintu saya. Marahnya saya setengah mati. Itu kalau dibilang dari sini sama ini. Jadi jangan lagi saudara dan kita semua jangan berbuat di sini. Kita lihat waktu Maria datang ke Elisabet 30 jam baru dia lari, tapi sukacitanya luar biasa. Sukacitanya dari siapa? Dari Elisabet yang menerima kehadiran Maria. Tapi saya cerita ini pengalaman saya dulu ya. Sekarang pun rada-rada gitu, tapi saya selalu bilang kalau mau datang bilang dulu. Karena sering itu dari keluarga seberang sana kalau datang tinggal tunggu bawa koper taruh di depan sana. Nggak bilang A, nggak bilang B, ya kan Pak? Apa namanya? Marbun diam-diam aja di sana. Karena keluarganya yang paling sering begitu. Kita semua seberang orang Batak tanya dengan Mama Rio. Tanya dengan Mama Dio di mana? Itu rumah bisa jadi kayak pasar, tidak bilang A, tidak paling B, datang peluntung. Mending lagi yang saya tidak suka, ya kan? Datang sudah tidak bilang-bilang, kelakuan lebih tidak bilang-bilang lagi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, bukan berarti terus kita seenaknya aja. Oh ya, firman Tuhan bilang enggak. Ada kita diberi hikmat, ya. Kita diberi hikmat, kita semua diberi hikmat. Untuk apa? Kita adakan komunikasi yang baik dengan keluarga kita, sehingga ketika kita menerima tamu itu dibilang di sini ada membawa kabar sukacita. Jangan menerima tamu bukan kabar sukacita yang kita ada gontok-gontokan malah kita di rumah. Suami istri gontok-gontokan, anak juga gontok-gontokan, marahin mamanya, marahin papanya, ya kan? Tapi bukan begitu. Jadi kita lihat contoh ini yang luar biasa dari Maria dan Elisabet. Ada sukacita yang dia bawa, berkat yang luar biasa. Ada berita sukacita yang daripada Tuhan. Kemudian kita akan belajar dari yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis, ya. Sewaktu Maria berkunjung ke rumah Elisabet, di situ dikatakan kalau kita baca usia kandungan Elisabet 6 bulan. Berarti kalau usia bayi 6 bulan di dalam kandungan ibunya, dia sudah punya respon. Ya, dia sudah bisa merespon, ada nyawa, segala macam. Dari umur berapa itu nyawa sudah ada, tetapi sudah mulai ada gerakan. Jadi ketika ada perjumpaan Maria dan Elisabet membicarakan kabar baik bahwa Maria nanti akan menjadi ibu dari seorang raja besar, ya kan? Tuhan Yesus. Ini ada berkat yang dia terima dari kandungan ibunya sendiri. Dia mendengarkan berita kabar baik itu. Sehingga apa di sini dikatakan iman percaya daripada Yohanes dengan mendengarkan suara dari luar, percakapan mamanya Maria dan Elisabet yang saling berbagi berkat di dalam Lukas 1 ayat 45. Yohanes Pembaptis di dalam rahim ibunya merasakan kegembiraan dan sukacita sehingga ia melonjak kegirangan. Ini cerita Alkitab, bukan cerita yang kita katakan, ya. Sehingga dikatakan di sini Yohanes
merasa kegirangan, bahkan dia menangkap kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan karena tersembunyi di dalam rahim ibunya. Jadi kita belajar dari sana tadi, ada Maria, ada Elizabeth, ada Yohanes Pembaptis. Kita semua diajar peka dan mampu menangkap kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kadang kita pura-pura tidak peka, pura-pura tidak mau. Padahal sudah Tuhan Yesus berbicara kepada kita semuanya, tetapi kita degil, ya, tidak mau dengar apa yang maksud Tuhan ingin berbicara kepada kita. Ya, sering kali terjadi kita melemparkan kesalahan kepada orang lain. Sebenarnya kita tahu kita yang salah. Itu karena apa? Kita tidak peka dengan suara-suara Tuhan. Ya, di pagi hari ini kembali kita diingatkan buat kita semua. Kita akan mengakhiri Minggu Advent keempat. Sebentar lagi, tinggal dapat dihitung berapa hari, berapa jam. Besok malam kita akan masuk di dalam ibadah malam Natal, kemudian kita akan masuk di dalam perayaan Natal pada hari Senin 25. Sudahkah kita menyiapkan hati kita? Pribadi lepas pribadi, saya tidak berbicara nama keluarga, tetapi pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita menyiapkan hati kita sendiri? Jangan hanya menyiapkan pakaian baru, kue, makanan untuk malam Natal dan hari Natal, tetapi yang lebih penting dari itu, esensi Natal ini yang Tuhan mau, bahwa ada kabar sukacita, ada berkat yang Tuhan waktu yang lalu, 2000 tahun yang lalu disampaikan kepada Maria dan Elizabeth. Itu juga mau disampaikan kepada saudara dan saya. Nah, kalau tinggal hitungan hari mari kita wujudkan pesan yang kita peroleh dari dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Kita tidak hanya diajak untuk terus menata hidup kita. Yang saya bilang menata hidup kita, yang sudah sepanjang tahun kita tata hidup kita, kembali kita renungkan apakah kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesus sendiri. Apakah kita masih di dalam kehidupan kita suka kita dong? Ya kan, nanti malam Natal kita duduk sembahyang baru kita minta ampun sama Tuhan. Bukan itu. Tetapi biarlah persiapan hati kita ketika kita menyambut kelahiran Sang Immanuel itu. Kita diundang untuk saling berbagi berkat, berbagi sukacita, berbagi damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terutama kita bagi adalah keluarga kita. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa atau saluran berkat bagi orang-orang lain di dalam setiap kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Yang kedua, kita diajak untuk berani menerima setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita, yang datang, yang hadir di dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga, kita diajak untuk semakin mampu dan peka terhadap suara-suara Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga Natal yang kita maknai, yang kita rasakan hari ini, bukan hanya pada tanggal 25 saja, tetapi Natal yang adalah hari lahir daripada Juru Selamat kita rasakan setiap hari, yang memberikan damai sukacita, memberikan berkat. Kita kemudian ditimbulkan rasa peka itu bukan hanya pada hari tanggal 25 saja, tetapi setiap hari Tuhan mau kita peka terhadap suara Tuhan. Kita mau menerima saudara-saudara kita dengan sukacita yang daripada Tuhan, bukan sukacita dunia, ya, tetapi sukacita yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita menerima sukacita dan membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kita semakin mampu dan semakin menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berkata di dalam surga, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan kami semua
jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Kami panggil untuk menjadi pembawa saluran berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak perlu takut karena kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Bahkan kami diajak untuk berani menerima setiap orang dengan penuh sukacita apapun keadaan mereka. Kami tidak melihat kaya, miskin, atau keberadaan mereka sebagai orang penting atau sebagai orang yang berkuasa. Bahkan kami juga diminta siapapun dia, keberadaan apapun mereka, kami harus menerima mereka dengan penuh sukacita. Karena kami semua adalah saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan minta juga kepada kami, biarlah kami peka dan semakin mampu untuk menyadari kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan dan tersembunyi di balik berbagai macam peristiwa yang kami alami. Dengan percaya penuh terhadap Engkau yang akan memberikan kekuatan untuk melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Roh Kudus tuntun kami, kopang kami, bahkan arahkan hidup kami, agar hidup kami seturut dengan rencana Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari kaum ibu. Sambil kita menjalankan kantor Natal untuk yang terakhir ya. Jadi besok kita tidak bukan dengan Natal lagi. Ayo Mama Dewa, Kak Ila, yang udah latihan kemarin, Mama Sano, dipersilakan.
kasih ibu-ibunya yang bagus sekali. Bisa untuk terus latihan, terus ada untuk rumah doa. Amin. Apalagi nanti ya malam Natal harus lebih semangat. Tapi nanti yang punya anak kecil tolong dikondisikan yang seperti saya ini. Ya puji nama Tuhan, kita akan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sebelum memberikan persembahan, ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan lakukan pujian sambil bawa persembahan ke depan. Bawa persembahan. Yesus
Jemaat dan kemudian akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Nah, kita satu di dalam doa, jemaat mengaminkan doa ini. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, tetapi terlebih dahulu Bapa kami akan menaikkan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada jemaat-Mu di rumah doa ini. Syukur yang tak terhingga Tuhan, kami sebentar lagi akan masuk di dalam Natal Senin mendatang. Persiapkan hati kami Bapak agar sungguh-sungguh boleh menerima kehadiran Tuhan dan kedatangan Tuhan di dalam pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, bahkan lebih daripada itu Bapak. Kami didapati anak-anak-Mu yang tidak bercacat dan bercela. Karena apapun yang kami lakukan di setiap langkah hidup kami sampai hari ini, kami percaya kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalaupun masih ada riak-riak kecil di dalam kehidupan kami, ampuni semuanya dan tuntun kami agar tempat kembali kami boleh melihat terang firman Tuhan, lilin-lilin Natal yang akan merubah kehidupan kami, bahwa ada sukacita, ada berkat yang daripada Tuhan sendiri yang terus menyertai kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sampai pada hari ini kami tidak mengetahui keberadaan mereka satu persatu, tetapi juga ada yang dari saudara-saudara kami mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, Kau jamah pulihkan anak-anak ini Bapak, sehingga pada waktu-waktu ke depan mereka dapat bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara di rumah doa ini, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan untuk mengubah kehidupan setiap kami untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau utus. Kami berdoa ketika ada masalah di dalam kehidupan perjemaat, Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Kami percaya Tuhan, karena tangan-Mu tidak pernah panjang untuk selalu ada merangkul kami di dalam lembah kekelaman sedalam apapun. Engkau akan hadir di sana memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami, baik yang masih SD, SMP, SMA, bahkan di bangku kuliah. Tuhan yang mengetahui segala dalam keberadaan mereka, mampukan mereka di dalam tugas-tugas mereka sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, agar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Dan buah daripada semua ketaatan mereka, mereka akan menghasilkan hasil yang berguna bahkan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bawa di dalam doa juga bagi remaja-remaja kami yang mungkin masih mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan sendiri yang meningkatkan kepada mereka, memberikan berkat kasih karunia, bahkan mereka dapat menemukan pekerjaan di mana yang akan Tuhan tunjukkan untuk mereka dapat berkarya Tuhan. Dan melalui karya mereka, mereka akan mendapatkan hasil untuk kehidupan mereka sendiri dan berbagi bersama keluarga. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi rencana Natal dari rumah doa Cahaya Fajar Pengharapan pada tanggal 13-14 Januari mendatang. Engkau sendiri mempersiapkan seluruh panitia, bahkan kami sangat percaya Tuhan sendiri yang akan menyukupkan semua dana-dana yang diperlukan bagi acara itu. Kami mohon Tuhan, Engkau beri rasa tanggung jawab kepada panitia maupun mereka-mereka yang telah dibentuk sebagai panitia untuk mempersiapkan acara-acara mendatang, dan terlebih-lebih kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan persiapan untuk ibadah Natal bulan depan. Ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, kami serahkan seluruh acara ini Tuhan. Berkati dan cukupkan semuanya.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi dan Wakil beserta para menterinya maupun mereka-mereka yang memegang tampuk pemerintahan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Taruh hikmat dan marifat dan pada Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Dan lebih daripada itu Bapak, mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak beri hikmat dan rasa tanggung jawab yang lebih sungguh-sungguh di pundak Bapak Presiden kami, sehingga di sisa perjalanan tugas kenegaraannya ia bisa memberikan yang terbaik bagi negara Republik Indonesia, menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakatnya. Khususnya kami menghadapi tahun-tahun politik pemilu yang akan berlangsung bulan Februari tanggal 14. Biarlah pernah berlangsung dengan damai yang daripada Tuhan sendiri, bukan damai yang diberikan oleh dunia. Berkati juga para calon presiden dan wakil presiden, agar mereka benar-benar boleh berkarya di dalam proses pemilihan ini, menyampaikan visi misi mereka dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Tidak mementingkan kehidupan duniawi mereka, tetapi mereka mementingkan rakyat Indonesia yang besar ini. Mereka bawa dengan sungguh-sungguh semua rencana mereka atur bawa di atas mesbah Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang akan bertugas mengambil bagian di dalam pelayanan malam Natal, bahkan malam Tahun Baru dan Tahun Baru. Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka kecukupan, sehingga di dalam tugas pelayanan mereka tidak akan khawatir dengan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tetapi mereka fokus benar-benar untuk memberikan kabar sukacita bahwa kehadiran Tuhan terus ada untuk memberkati semua anak-anakmu, semua jemaatmu, khususnya hamba-hamba Tuhan. Berkati juga gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini Bapak, sehingga di dalam mereka melaksanakan proses memasuki malam Natal, bahkan sampai ibadah hari Natal, dijauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat, dijauhkan dari gangguan-gangguan mara bahaya Bapak, sehingga acara ibadah ini boleh berlangsung hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan, dan semuanya boleh berjalan dengan penuh baik, penuh hikmat. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Kami percaya doa yang kurang sempurna ini Bapak, hanya Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari mereka, karena Engkau yang mempunyai dan kuasa dan dunia sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang mudah bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini bawa pulang dan lakukan sesuai dengan kehendaknya, yang pasti mengajarkan kita semua di dalam kehidupan berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus Kristus.
majelis akan menaikkan tema